Stop merokok. Mari kita kenali bahaya merokok. Kelompok 1 Isu Keperawatan Global, PSIK3C. Apa yang dimaksud rokok dan merokok? Menurut Dinkes, rokok adalah lintingan, gulungan yang dilapisi oleh daun, kertas, ataupun kulit jagung sebesar kelingking, panjangnya 8-10 cm. Rokok termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan kecanduan dan ketagihan bagi orang yang menghisapnya. Dan rokok juga termasuk golongan nafza. Jadi, merokok adalah kegiatan menghisap zat-zat yang dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh. Berapa macam jenis perokok? Perokok dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada perokok aktif, dan yang kedua ada perokok pasif. Perokok aktif yaitu perokok yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau secara langsung. Sedangkan untuk perokok pasif yaitu sekumpulan atau seseorang yang dengan tidak sengaja menghirup asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok dari perokok aktif. Bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Yang pertama adalah nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker, seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir, kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, dan yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini, di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah daripada oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin pikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon dioksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen organ seperti jantung, otak, dan lain-lain. Jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, adalah fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi resiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat pada teman-teman yang merokok. Apa bahaya yang ditimbulkan akibat merokok? Bahaya yang menimbulkan merokok: rambut rontok. Yang kedua, memutihnya lensa mata atau disebut dengan katarak. Yang ketiga, penuaan diri atau bisa disebut dengan kulit keriput. Yang keempat adalah hilangnya pendengaran. Yang kelima adalah kanker kulit. Yang keenam, merokok dapat menyebabkan gigi berlubang atau karies. Yang ketujuh adalah emfisema, yaitu rusaknya kantong paru-paru. Yang kedelapan adalah kerusakan paru-paru yang dapat menyebabkan gejala batuk. Yang kesembilan adalah osteoporosis, yaitu kerapuhan pada tulang.
Yang ke-10, merokok dapat menyebabkan kerusakan jantung. Yang ke-11, merokok dapat menyebabkan asam lambung meningkat. Yang ke-12, merokok dapat menyebabkan diskolori jari-jari atau jari kekuningan. Yang terakhir, merokok dapat menyebabkan kanker rahim dan kerusakan sperma. Bagaimana cara mengurangi efek jelek dari rokok? Cara mengurangi efek jelek dari rokok, yang pertama, kurangi menghisap rokok setiap harinya. Yang kedua, jangan menghisap rokok dalam-dalam. Yang ketiga, tinggalkan punting rokok sejauh mungkin atau jangan menghisapnya sampai habis. Yang keempat, melepaskan rokok dari bibir di antara tiap sedotan. Dan yang terakhir, memakai rokok yang berfilter pipa atau cerutu. Mengapa harus menghindari rokok? Alasan mengapa harus menghindari rokok adalah 1. Melemahkan pikiran. Yang kedua, kita akan mempunyai kebugaran jasmani. Dan ketiga adalah kita akan menghemat uang. Yang keempat adalah asap rokok akan merusak kesehatan keluarga dan lingkungan. Yang terakhir, tidak menambah polusi alam. Bagaimana cara berhenti merokok? Cara mencegah merokok atau rokok. Yang pertama, kita harus membuat peta merokok selama 20 jam atau jadwal merokok selama 20 jam. Yang kedua adalah saat merokok ditulis waktu dan apa saja yang dilakukan. Hal ini dicatat pada saat merokok dalam 1 hari. Yang ketiga, peta dan jadwal saat merokok harus dipahami dan dipelajari. Yang keempat adalah saat merokok, kita catat jumlah merokok dan di mana kita menikmatinya. Yang kelima yaitu merubah situasi merokok. Jadi, kita merokok saat lagi jenuh, atau lagi penuh konsentrasi, atau lagi sesudah makan, atau lagi perasaan senang saja. Keenam adalah mempertimbangkan atau memikirkan kegiatan lain untuk merubah situasi saat kita merokok pada saat itu. Yang ketujuh, apabila kita merasa jenuh, jangan merokok. Tangani pekerjaan yang sudah lama kita tunda. 8. Apabila kita sedang berkonsentrasi dan ingin merokok, ubahlah menjadi ingin mengemut permen atau mengunyah sebatang wortel atau apel. Yang ke-9 adalah luangkan waktu untuk berbincang-bincang atau berkomunikasi dengan orang yang tidak merokok dan menceritakan hal-hal yang menarik selain merokok. Yang terakhir atau yang ke-10, setelah makan jangan merokok, diganti menjadi membaca buku atau bisa juga berjalan-jalan. Cara meminimalisir merokok. Cara berhenti merokok. Ada 4. Pertama, tidak membeli rokok. Kedua, melakukan hobi yang disenangkan ketika kita ingin merokok. Ketiga, meminta keluarga untuk saling mengingatkan ketika kita ingin merokok. Cara yang keempat, ketika perasaan kita ingin merokok, berikan waktu 10 menit. Dengan cara tarik nafas dalam-dalam, genggam tangan erat-erat, dan coba untuk santai. Dorongan merokok akan menghilang.